Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Sesuai rencana bahwa channel OPS akan membuat segmen Q&A, question and answer. Jangan lupa yang belum subscribe, like, share, dan komen. Sekarang kita akan mulai baca semua pertanyaan yang masuk di hari pertama dan hari 2022. Kita sekarang sudah hadir Pak Adi Pamungkas, Kak Nopan, Ibu Sutriana, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, Bu. Alhamdulillah sehat. Selamat berbahagia untuk Akbar. Amin, amin. Terima kasih. Baik. Ya, langsung saja ya. Kita membacakan pertanyaan dari teman-teman yang sudah menanya di acara Talk About Dapodik 2022. Baik, yang pertama ada pertanyaan dari Fajar SDN 161. Izin bertanya, Bu. Satu, jika mau mengganti operator, apakah nanti berpengaruh dengan lainnya? Kedua, untuk mengganti operator, apakah bisa dengan cara update data atau update SK? Nah, jadi gimana nih? Oke, saya jawab. Selamat, bisa dijawab. Pertanyaan dari SD 161, bagaimana kalau mau ganti operator? Iya. Operator pergantian operator boleh diganti karena itu adalah hak kepala sekolah untuk menentukan siapa yang bisa menjadi operator. Yang pasti operator itu harus punya kompetensi yang memadai tentang Dapodik sehingga proses updating data, proses itu bisa berjalan dengan lancar karena kita tahu bahwa rilis Dapodik versi 2021 ini akan berakhir. Cut off data untuk BOS itu 31 Desember. Namun untuk di Dinas Pendidikan itu akan dibatasi sampai tanggal 25. Jadi pertanyaan yang tadi menyatakan bahwa boleh diganti, boleh. Yang pasti kepala sekolah harus membuat SK penetapan operator sehingga yang bekerja ada SK-nya. SK itu harus diupload di sistem dan harus masuk dengan manajemen PTK sehingga bisa bertanggung jawab yang bersangkutan terhadap data yang dilakukan dan meriset akun atau email dari yang bersangkutan sehingga tidak ada bisa double operator, harus serah terima dengan operator yang baru. Jadi apakah ketika operator baru itu masuk harus mengganti semua email gitu kan, ada email portal, email portal PTK, portal seluruh portal dan juga manajemen itu apakah harus diganti, Bu, ketika mengganti operator baru? Kalau secara teknis akun ya email itu email sekolah bukan email yang bersangkutan. Ya, itu secara administrasi. Jadi tidak perlu mengganti. Yang pasti ada SK penugasan, maka yang bersangkutan dengan kepala sekolah yang memberikan akun. Nah, riset akun ini kepada dinas atau kepada Pak Mas Rahmat atau Pak Adi atau yang lain-lain supaya jangan sampai akun yang lama digunakan atau
dimanfaatkan oleh operator yang lama. Ini maksud mengganti akun tadi. Mengganti, mereset atau meresetnya tuh. Oke? Kan ada juga nih, oke Bu, ada juga email sekolah itu kan khusus untuk Dapodik dan manajemen email sendiri. Atau harus sama semua itu Bu? Harus sama semua biar enak Bu ya? Oke, kalau itu secara teknis, kalau teknis mana yang bermanfaat, mana yang bagus oleh nanti operator Pak Rahmat atau yang lain bisa menjelaskan tentang akun, email dan lain-lain. Itu teknis di lapangan untuk mempermudah, memperlancar atau membuat spesial masing-masing akun itu silakan oleh nanti admin yang akan menjawab. Oke. Pak Rahmat gimana nih? Apakah emailnya itu harus satu atau boleh ya? Baik, terima kasih. Sabar, terima kasih Ibu Sutriana. Jadi soal untuk penggantian operator, betul yang disampaikan oleh Ibu Sutriana dan saya setuju. Setelah mendapatkan SK baru, silakan operator yang baru menghadap nanti ke dinas, ke teman-teman di bidang layanan teknis yang PAUD silakan ke Ibu Walia, yang SD dengan Ibu Sepri, yang SMP dengan Pak Nopiantariksa. Nah, sarannya yang diganti itu adalah password. Jadi yang kita reset password. Jadi akunnya tidak perlu kita rubah karena akunnya sudah menggunakan email nama sekolah. Itu. Jadi yang sudah menggunakan akun dengan email nama sekolah tetap itu kita akan gunakan. Tapi hanya passwordnya saja nanti yang di reset supaya seperti yang disampaikan oleh Ibu Sutriana, supaya pengguna yang lama tidak bisa mengakses lagi. Jadi hanya diketahui oleh pengguna yang baru. Jadi hanya passwordnya saja. Jadi untuk menghindari gitu, nanti ada double proses yang tanpa diketahui oleh sekolah gitu. Oh, berarti harus cuma sekedar passwordnya yang di reset Pak ya? Ya, passwordnya saja. Nah, email server itu kadang-kadang beda tuh. Ada yang pakai email sendiri. Nah, itu enaknya satu email atau bisa? Sebetulnya kita bisa menggunakan seperti data-data sekarang kita sudah mengarah ke single identity atau identitasnya satu. Jadi karena si Verval juga mengelola data sekolah, jadi selayaknya menggunakan email sekolah juga. Jadi si akunnya, kalau saya boleh saran sih teman-teman bisa disamakan dengan akun yang digunakan di Dapodik. Jadi kan mengurangi beban untuk menghafal akun untuk Verval apa ya emailnya, nah beda, terus passwordnya pun juga ya, nah beda. Tapi kalau dibuat sama, saya rasa itu akan mempermudah teman-teman untuk mengaksesnya kembali gitu. Jadi tidak perlu banyak-banyaknya repot mikirin emailnya apa, passwordnya apa. Jadi kalau dibuat sama ya insya Allah akan mempermudah. Dan itu Pak ya, satu untuk semua, ya, satu untuk Dapodik, gitu ya. Ya, one for all, kita semua. Ya, jadi Akbar. Oke, jadi dari satu pertanyaan. Ya. Nanti ini jangan lebih dari satu MB. Akbar. Itemnya. Akbar dan yang lain-lain. Jadi kalau saya ambil satu kata kunci, ya. Jadi untuk akun sekolah, email sekolah tetap satu yang dipakai. Tidak, jangan ganda. Kalau ganda nanti lupa. Tapi jika operatornya satu. Kalau di sekolah itu banyak operator ya. Tapi untuk Dapodik itu tadi kita pakai satu akun dan satu email sekolah. Maka tidak ada yang teh celup. Telat mikir cepat lupa. Itu kan bahaya ya. Jadi passwordnya tadi ingatkan tadi ketawa para Akbar. Jadi password yang berubah. Jadi bukan akun dengan emailnya. Maafkan saya ya.
Oke, makasih. Apa-apa, Bu? Apa-apa. Karena oke, baiklah, itulah ya teman-teman operator yang ingin mengupdate atau mengganti password, tetap menggunakan satu email, passwordnya aja yang di reset. Nah, begitu juga dengan akun-akun seperti Verpal ST, Verpal PD, Verpal PTK, dan semuanya. Nah, kalau bisa satu email sekolah, gitu. Baik, ke pertanyaan selanjutnya. Ada dari SD Haris. Izin bertanya, saat login ke individu GTK itu selalu keluar username dan password tidak sesuai, sedangkan kami tidak pernah menggantinya. Mohon bantuannya dan solusinya. Nah, gimana tuh? Rahmat bisa menjelaskan? Baik, untuk SD Haris yang terkendala, dan juga untuk teman-teman yang lain yang ada kendala dengan data akun PTK. Jadi memang ada beberapa akun PTK yang ternyata yang sudah diregistrasi, malahan sudah terverifikasi kemarin ternyata tidak bisa login ke manajemen PTK-nya. Nah, itu silakan nanti bisa ketemu langsung dengan Pak Adi, nanti itu di reset. Nanti ada dua kemungkinan, apakah perlu mereset akun atau hanya mereset passwordnya saja. Nanti tergantung nanti dilihat kondisi datanya nanti. Tambah sedikit, Pak Akbar, Pak Rahman. Untuk di Dapodik versi terbaru ini, untuk GTK ya, itu banyak penarikan data yang mungkin ada perubahan tertentu yang seperti ini tidak bisa akun berubah dan lain-lain, karena memang di pusat sedang menggodok supaya data guru itu jangan ganda. Mungkin dia di SD itu di hari tapi dibuat di tempat lain dan lain-lain. Maka jika terjadi perubahan data guru dan tenaga pendidikan di versi terbaru ini, tidak usah rempong, dosa rempong, pahami, lihat, nanti tanya ke operator dinas. Memang banyak perubahan untuk data guru, karena data guru ini masih berbanyak bersifat ganda. Ada dia ngajar di SMA, dia ngajar di SD, ada dia guru ini, dia ngajar itu. Sehingga dalam manajemen guru dan tenaga pendidikan, pengambilan kebijakan tentang kebutuhan guru, tentang kebutuhan tenaga kependidikan tidak bisa diambil data yang valid. Maka di versi 2022 ini untuk manajemen PTK itu banyak mengalami perubahan. Seperti tadi dari SD Haris, kenapa ada perubahan perubahan akun ya? Akun atau email tapi tidak pernah merubah. Nah, ini jangan kaku, nanti ke dinas untuk ke bidang di teknisnya, apa di Pak Adi, Pak Rahman atau yang lain. Demikian tambahan. Saya nambahkan sedikit, Mas Akbar, ya, nggak apa-apa Mas ya? Jadi gini, untuk rekan-rekan guru, juga mungkin rekan-rekan operator, bahwa mulai tahun 2019 itu pendataan itu menggunakan NIK. Jadi karena sudah menggunakan NIK, semua data kependudukan yang bersangkutan, guru, itu sudah link ke beberapa instansi dan satmingkal lainnya. Contoh, untuk saya ambil contoh skup Dinas Pendidikan atau Kementerian Pendidikan. Jadi misal yang bersangkutan itu ngajar di salah satu sekolah induk di SD. Ternyata dia bertugas di tempat lain, bahkan kabupaten lain itu bukan sebagai guru, tapi sebagai kepala sekolah. Nah, itu nggak bisa. Otomatis email yang bersangkutan dan data yang bersangkutan itu langsung diblok. Karena apa? Yang bersangkutan bertugas ganda. Di sekolah A itu sebagai guru, di sekolah B sebagai kepala sekolah. Itu tidak boleh. Itu satu. Kedua, seperti yang sudah-sudah, kepala sekolah itu harus satu. Dan di salah satu tempat. Tidak bisa merangkap
dua induk. Nah ini jadi nggak bisa. Jadi misalnya dia kepala sekolah di sekolah A, ternyata tugas tambahan lagi di sekolah B sebagai kepala sekolah. Nah itu tidak bisa. Jadi di data manajemen Dapodik kami khususnya di GTK itu langsung diblok, terkunci. Logikanya seperti ini, kalau ular kan nggak mungkin mas, kepalanya dua, pasti kan satu. Nah, jadi langsung diblok itu data ya. Benar. Nah, jadi mohon pemahaman seperti ini mohon disampaikan kepada kepala sekolah, kepada guru-guru bahwa pendataan itu sudah melalui NIK. Jadi begitu pakai NIK itu sudah link kemana-mana. Terus masalah akun tadi, sesuai dengan regulasi yang terbaru bahwa untuk akun PTK itu kan harus menggunakan password terbaru. Jadi minimal ada caps lock, ada huruf besar, ada tanda baca dan angka numerik. Jadi nanti kalau untuk mengganti password nanti boleh nanti direkap saja di beberapa sekolah itu yang nggak bisa nanti saya bantu untuk mengganti password emailnya. Mungkin seperti itu Mas Akbar. Oke, berarti banyak juga kasus yang sama kepala sekolah double tuh. Nah, karena jenis PTK-nya itu kan nggak bisa dirubah Pak Adi. Berarti dia harus datang ke dinas dulu ya. Dia udah selesai, udah tidak ada lagi yang invalid. Tahu-tahu pas begitu dia mau sinkron, terdeteksi kepala sekolah lebih dari satu. Ya benar. Berarti dia harus datang ke dinas ya untuk merubah jenis PTK-nya karena kepala sekolah lama itu sudah tidak lagi jadi sudah jadi guru gitu ya. Berarti jenis PTK-nya kemarin berubah. itu ada contoh permasalahan itu satu nik itu dipakai untuk 5 sekolah, 2 dari kabupaten lain, 3 di Palembang. Nah dari 5 sekolah itu dua ini ternyata yang bersangkutan tuh menjabat sebagai kepala sekolah. Nah ini kan nggak boleh. Jadi nggak boleh ada jabatan rangkap. Jadi nanti mungkin tugas kami lah untuk sosialisasi tentang beban kerja guru, kepala sekolah dan pengawas. Karena sepertinya ini belum sampai ke kalau bahasa kerennya grassroots lah mas ini, belum sampai ke bawah. Gitu. Jadi agak sedikit British mas. Jadi sampai ke pemahaman seperti ini. Jadi kalau sudah pendataan pakai NIK, jadi nggak bisa lagi double gitu, ganda. Kecuali guru ya. Jadi kalau guru itu boleh. Dan itu pun hanya ditentukan jam mengajar di luar hanya 6 jam, maksimal 6 jam. Itu. Gitu aja Mas Akbar. Oke, baik. Itulah ya. Jadi bersabar yang belum bisa dibuka portal PTK individunya harap bersabar karena dari kementerian memang sedang mendata ulang. Bisa dikatakan seperti cleansing Pak dia. Ya, jadi makanya banyak yang kena cleansing, guru kami hilang, terus gurunya masuk lagi gitu ya. Cleansing dan clearing. Cleansing dan clearing ya, gitulah kira-kira. Oke, baik. Ke pertanyaan selanjutnya. Ada dari Septi Andini. Akun manajemen sekolah saya sudah bisa login. Namun ketika akan menambah PD di data Dapodik mau tarik data ternyata tidak ditemukan data siswa tersebut. Jadi bagaimana solusinya? Nah ini kasusnya apa dulu nih? Narik dari TK atau narik siswa mutasi gitu ya? Akun manajemen sekolah saya sudah bisa login. Kayaknya narik data nih Pak. Entah data TK atau narik yang data mutasi. Tapi siswa tersebut itu tidak ada di manajemen. Gimana tuh? Halo? Halo, oke. Saya hanya mengambil suatu kebijakan tentang PD ya. Tentang kebijakan PD. Bapak Ibu operator sekolah, jangan sekali-sekali mengakali masukkan data siswa tanpa dalam sistem.
Tadi ditanya bagaimana narik data itu, apakah dari sekolah, ada dari TK Ya. atau dari mana. Nah, jadi ini saya untuk teknis nanti silakan Pak Nopi untuk menjawab bagaimana penarikan data, apakah data dari SD ini dari TK atau dari SMP itu dari SD, itu silakan nanti teknis. Namun saya beritahu kepada seluruh operator bahwa untuk PD jangan sampai memasukkan data siswa itu tanpa sistem. Itu sudah banyak kasus di Kota Palembang. Salah satunya yang kemarin hadir di tempat kami di sini adalah SMP Negeri 26. Salah satu kemarin datang, ada anak siswa yang dimasukkan di entry sendiri tanpa dari data yang lama. Nah, untuk teknis silakan operator yang jawab. Baik, terima kasih Bu Fitriana. Gimana tuh? Pak Nopi ya, silakan. Ya, silakan Pak Akbar. Apa pertanyaan Pak Akbar? Maaf tadi agak sedikit kurang konsen. Iya. Akun manajemen sekolah, saya sudah bisa login. Namun ketika akan menambah peserta didik di data Dapodik, mau tarik data, ternyata tidak ditemukan data siswa tersebut. Nah, jadi dia menarik nih, tapi nama siswanya tidak ada. Nah, ini kasusnya entah atau SD atau SMP, ya Pak? Jadi kemarin sudah ada beberapa ketemu kasus seperti itu Pak Akbar. Jadi ada beberapa yang kami temui di lapangan bahwa data SD tidak bisa ditarik dengan data SMP, padahal operator SMP sudah menarik data, tahu-tahu di aplikasi data anak tersebut tidak ditemukan. Nah, ini kami telusuri. Yang pertama, ini kendala sistem memang. Kalau sistemnya pada waktu mendownload aplikasi versi 2022 itu belum sempurna, maka hasil yang ditampilkan oleh aplikasi tersebut maka tidak akan sempurna juga. Nah, itu perlu dipahami oleh Bapak Ibu operator, jangan sampai data yang Bapak Ibu entry atau di download itu tidak full, tidak sempurna hasilnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kami temui data SD khususnya penarikan untuk jenjang SMP banyak ditemui datanya sudah diverifikasi langsung dengan operator SD bahwa si anak ini pindahan dari SD sekolah lain tapi belum di-entry atau belum ditarik data anak tersebut ke dalam data operator SD. Karena anak tersebut pindahan dari luar kota. Ini banyak yang kami temui. Nah, ketika sudah di kelas 6, itu aplikasi secara otomatis kan pasti meluluskan secara otomatis. Dan anak ini belum terdata di situ. Ini yang banyak kami temui. Jadi solusi yang kami tarik kesimpulan bahwa operator sekolah SMP harus berkomunikasi dengan kepala sekolah yang bersangkutan, maka yang kepala sekolah bersangkutan harus berkomunikasi kepada kepala SD-nya untuk meluruskan hal ini. Jangan sampai nanti data yang memang tidak ada di SD itu menjadi tanggung jawab atau menjadi dosa baru di operator SMP akhirnya. Nah, ini yang banyak ditemukan. Yang kedua yang kami temukan pada data-data anak tersebut yang seharusnya anak itu di kelas 6, yang seharusnya anak itu lulus, tapi secara otomatis tercleansing ya, kalau kalimat aplikasi itu tercleansing oleh aplikasi, anak itu tidak jadi diluluskan, malah turun grade menjadi kelas 2, kelas 3 SD. Nah, ini kendala banyak ditemukan seperti itu. Kita selusuri, Pak, ini data anaknya ada track recordnya di kelas 6, Pak. Ketika diluluskan, ikut lulus, tapi masuk lagi di SD tersebut dan ditaruh di kelas 2 dan kelas 3. Ini kendala aplikasi. Kebagian seperti itu. Dan yang ketiga, solusi terakhir, Pak Akbar, ada 1-2 sekolah yang sudah berhasil melewati hal tersebut, menarik data. Salah satu sekolah tidak bisa sekolahnya itu
menarik data. Seluruhnya anak itu tidak tertemukan di sekolah SMP SD-nya itu. Ketika sudah ditarik data berkali-kali, maka anaknya tidak muncul di aplikasi Dapodik SMP. Dan solusi terakhir dicoba-coba itu Pak ini kemarin sudah pernah mencoba Pak dari SMP 7 itu Pak Iip ya, Pak Farid. Ya. Kemarin itu dicobanya di jam 4 subuh Pak. Di jam 4 subuh itu dicoba ditarik nyala kembali data anak tersebut dan akhirnya berhasil. Nah, jadi sebetulnya Bapak Ibu, kami belum menemukan formulanya seperti apa, tapi yang banyak kami temukan di lapangan yang di luar dari aplikasi. Yang pertama, memang operator SD belum menarik anak tersebut masuk ke dalam data Dapodik sekolahnya di waktu itu. Maka tidak bisa diluluskan anak itu secara otomatis, bahkan SMP pun tidak bisa menarik data anak tersebut, dan itu sudah diakui oleh operator SD tersebut. Nah, ya, benar. Yang kedua memang dalam kita aplikasi ini, kendala aplikasi kita terus memperjuangkan pertanyaan-pertanyaan kawan-kawan di operator Palembang. Kami sudah mereka pertanyaannya untuk menanyakan langsung kepada pihak Kemdikbud. Dengan Pak Rahmat juga kemarin sudah kami reka pertanyaannya, ini ada untuk menjadi pertanyaan kami dan menjadi PR dari Pak Yusuf Rohmat dari Kemdikbud Pusat yang berkepentingan di bidang Dapodik ini, Bapak Ibu. Nah, inilah Bapak Ibu kendala-kendala kita yang ada di Kota Palembang, khususnya untuk penarikan data tapi tidak bisa tertarik datanya anak tersebut dari jenjang di bawahnya. Itu Pak Akbar. Ya benar-benar. Karena ada kasus juga tuh. Ya, seharusnya siswa itu sudah berada di kelas 6. Ternyata di Dapodiknya di kelas 2 gitu. Itu banyak juga kasusnya. Kalau pertanyaan seperti itu kalau kami lihat di aplikasi itu masih bisa Pak Akbar. Jadi artinya anak yang memang seyogyanya dia di kelas 6 yang harusnya lulus secara otomatis berdasarkan aplikasi, silakan itu menjadi tanggung jawab SD di SD yang menaunginya. Karena yang berhak itu meluluskan itu dari pihak SD. Silakan nanti kepala sekolah memberikan surat pengantar kepada operator SD berhubungan langsung dengan Ibu Sepri. Nanti Bu Sepri yang akan meluluskan di aplikasi manajemen Dapodik Dinas. Ada Pak di situ menunya, menu mutasi, menu lulus di situ ada. Nah, tapi yang bertanggung jawab untuk meluluskan itu operator dari sekolah dan operator SD tersebut, Bu Sepri dalam hal ini kalau untuk SD. Nah, silakan nanti buat surat pernyataan dari kepala sekolah SD-nya, Pak. Nanti silakan tugas operator SMP untuk menarik data setelah diluluskan oleh dinas. Oke, berarti SD tersebut membuat surat pernyataan bahwa memang benar siswa tersebut itu sudah lulus ya, gitu Pak, nanti ya bawa ke dinas. Iya. Nanti dinas ya. Ini ya, jadi pihak SMP data-data anak yang memang lulus dari sekolah yang bersangkutan. Oke, ya baik. Nah, oke teman-teman operator, gitu ya. Jadi kalau ada masalah terkendala di masalah siswa tersebut memang sudah di kelas tahu di Dapodiknya masih kelas 2 atau kelas 3 atau kelas berapa. Jadi silakan teman-teman operator membuat surat pernyataan yang ditandatangani oleh kepala sekolah menerangkan bahwa siswa tersebut itu memang sudah lulus di tahun 2021 dan silakan bawa ke dinas pendidikan, diserahkan kepada Bu Sepri agar bisa ditarik oleh pihak SMP. Oke, gitu. Terima kasih Pak Novi. Oke, baik, selanjutnya pertanyaan selanjutnya. Saya pengen tahu dari versi kau, Pak. Nggak tahu ceritanya dari versi awak, pengen tahu cuman. Apa jujur, cerita izin bertanya bagaimana dengan Dapodik ganti password waktu itu. Nah, jadi dia sudah ganti password, tiba-tiba tidak bisa masuk. Gimana tuh solusinya? Ada yang iri dengan gaji saya. Pak Rahmat bisa dijelaskan? Kalau guru double kan? Double. Halo. Tidak memikirkan balik. Baik, Mas Akbar bisa diulang pertanyaannya. Tadi putus-putus suaranya. Izin bertanya bagaimana dengan Dapodik yang passwordnya salah ketika masuk aplikasi, padahal sudah diganti passwordnya waktu itu. Nah, jadi dia
dapurnya salah tuh pas ketika ini. Nah, diganti passwordnya. Nanti kita bisa masuk tuh. Baik, jadi untuk Dapodik di versi 2022 ini pada saat registrasi, selesai registrasi, kita diminta untuk merubah password dengan format baru, yaitu yang terdiri dari minimal 8 karakter, mengandung huruf besar, dan karakter seperti tanda tanya atau tanda seru, koma, underscore. Nah itu disertakan, kemudian juga mengandung angka atau number. Nah itu proses pertama kali yang harus teman-teman lakukan. Nah setelah itu teman-teman pasti langsung sudah login dengan menggunakan password yang baru. Itu normalnya seperti itu. Tapi ada beberapa kasus yang ternyata loginnya tidak bisa dilakukan, terlebih di manajemen. Jadi di manajemen selama teman-teman belum sinkron, artinya teman-teman masih menggunakan password yang lama. Nanti kalau setelah sinkron, barulah teman-teman bisa menggunakan password yang baru yang sudah 8 karakter tadi. Nah, kalau memang masih ada kendala, sebenarnya ada solusi terakhir ya ke operator teknis nanti. Di operator teknis nanti dilihat kembali apakah nanti ada yang double akun. Karena sampai dengan sekarang masih banyak satu sekolah yang akunnya aktif lebih dari satu. Entah itu akun yang lama atau akun yang baru dibuat lagi gitu. Nah itu juga kadang-kadang jadi kendala pada saat login tersebut. Nah jadi sebaiknya itu nanti teman-teman menghadap nanti ke dinas, ke bidang teknis masing-masing. Jadi itu bisa dicek. Kalau memang akunnya yang aktif lebih dari satu, ya nanti itu bisa diaktifkan semuanya. Baru nanti kita gunakan yang satu saja yang aktif. Ijazah, itu fotokopi ijazah, transkrip, sabar. Oke, berarti itu seluruh akun individu PTK-nya harus diganti semua itu Pak ya? Oh enggak, ini kan untuk manajemen ya. Kalau untuk manajemen kan hanya di operator saja. Tapi kalau untuk PTK sebenarnya tidak ada perubahan. Oh, walaupun ada perubahan, sebenarnya perubahannya pun bisa difasilitasi oleh admin Dapodik jika akun pribadi. Jadi hanya untuk beberapa orang saja yang nanti bisa di-reset passwordnya atau akunnya bisa diganti juga. Nah, karena gini loh, Pak, nah, kalau dia masuk dari tukar pengguna, otomatis kan login PTK-nya tidak menggunakan password karena melalui tukar pengguna dan memasukkan kode registrasi. Tapi kalau dia misalkan langsung masuk melalui menu Dapodik dari awal, dia masih minta ganti password itu. Jadi berarti kalau dilihat dari itu, setiap PTK harus mengganti password juga. Lengkap, oh ini sama yang itu tadi. Oh enggak, sebenarnya kalau untuk PTK sih belum diwajibkan. Tapi kalau untuk operator sekolah memang diminta untuk mengupdate semua. Iya, itu untuk risiko. Kalau yang PTK, teman-teman PTK juga mau mengupdate passwordnya sesuai dengan format terbaru di 2022 ini, ya silakan. Itu lebih bagus. Pada sekolah satu itu. Kalau memang ada kendala sih nanti bisa juga tetap dibantu oleh Pak Adi untuk membantu meriset passwordnya saja atau mengganti akun juga. Baliklah, kasihan. Sama-sama kasihan. Jangan terus lama. Nah, sudah. Karena kemarin Diam-diam. saya login di atau menu Sudah. Sedikit itu kamu pengaruh. awal langsung nanti kita registrasi akunnya operator, minta ganti password dia. Oke, berjalan lagi. Iya. Yuk. Kalau melihat dari situ kan kalau Lagi. masuk dari Mana balik? Awal. Gimana? Iya. Guru hilang situ. pasti itu Pak. Bisa dengar? Suaranya? Benar Pak ya? Suaranya bar. Halo.
Halo. Halo, Bar. Halo. 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 Gimana, Bar? Ya, gimana? Halo. Ya. Dengar ya? Nah, jadi kalau melihat dari PTK individunya sepertinya sama seperti registrasi Dapodik 2022. Setiap PTK meminta password baru dengan memasukkan karakter, tanda baca, dan huruf kapital. Ya, halo? Bisa dengar Halo, tadi? ya, pertanyaannya gimana, Mas? Oke. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kalau misalkan ada siswa yang hilang, dia hilang, tidak ada namanya di Dapodik, itu gimana tuh? Mungkin Pak Opan ya? Gimana Pak Opan? Halo? Mungkin Pak Opan, Pak? Ya, Pak Akbar. Bisa jelasin? Ya, siswanya hilang, Pak. Hilang, ada 2 siswa Ya, yang sama Pak hilang. Akbar. Yang kami jelaskan tadi Pak Akbar. Siswanya menghilang kan ketika ditarik data dari SD ke SMP. Kalau tidak mungkin kalau seandainya data anak itu hilang dari yang SD khusus SD, SMP khusus SD, tapi anak itu kebanyakan yang ditemukan hilang ketika. Hah? Siswanya bukan kelas 6, Pak, tapi di kelas 2 dan kelas 4 kalau nggak salah. Dia hilang, Pak, siswanya. Nah, itu belum pernah ditemukan, Pak Akbar. Kasus seperti itu, Pak Akbar. Jadi pelaporan juga belum ada ke kami khusus untuk siswa yang hilang. Biasanya anak tersebut cek lagi track record anak itu dari Perpal PD-nya, bisa jadi anak itu mutasi, sudah dimutasikan, atau anak itu sudah pernah keluar tapi masuk lagi. Itu banyak kasus kalau seandainya anak itu keluar terus tidak jadi keluar, terlanjur pindah, ditarik sekolah lain tapi masuk di sekolah itu lagi. Nah, itu kebanyakan walaupun sudah terjadi perubahan seperti itu, ketika download aplikasi versi 2022 kita harus ngecek lagi itu histori anak itu kemana. Cek dulu itu historinya sudah pernah dipindahkan atau memang anak itu tetap di situ tapi anak itu hilang secara tiba-tiba, atau bagaimana tuh kasusnya itu? Itu hilangnya tiba-tiba ketika download aplikasi 2022. Nah, kalau hilang tiba-tiba ketika download aplikasi versi 2022, cek lagi. Anak itu ada kemungkinan dia pernah pindah mungkin. Walaupun sudah ditarik lagi ke situ, pasti datanya akan membaca data lama. Coba cek lagi, diselusuri dulu. Apakah pengaruh dengan tidak selesainya registrasi? Jadi gini, untuk aplikasi versi 2022 ini walaupun sudah keluar patch yang terbaru, ini masih isu nasional bahwa di operator nasional ini masih membahas masalah belum sempurnanya aplikasi versi 2022 ini untuk menjawab kehilangan data guru, data siswa yang sudah kena cleansing berkaitan juga dengan NIK tadi, Pak. Jadi kalau datanya anak tersebut ditemukan ganda berdasarkan NIK, bisa jadi anak itu dihilangkan dulu untuk supaya data anak itu dicari dulu. Apakah data tersebut termasuk ganda dengan yang lain ataukah masuk pernah dimutasikan oleh operator sekolahnya. Nah, itu sebetulnya menjadi PR dari operator. Kalau di sana tidak diberikan keterangan, ini menjadi isu dari operator-operator yang ada di nasional sebetulnya, walaupun versi yang terbaru ini sudah keluar patch, tapi belum sempurna, Pak Akbar. Karena di situ tidak menjelaskan datanya. Nah, itu sebetulnya menjadi PR juga dari tugas operator-operator sekolah untuk merekod kembali apakah data anak tersebut dinyatakan ganda, apakah anak tersebut memang pindah. Coba dari awal cek dulu NIK anak itu.
apakah sudah digunakan oleh sekolah lain atau tidak. Banyak kasus yang ditemukan sepertinya ganda di NIK, biasanya seperti itu. Ya, karena di server juga banyak tuh di kolom NIK itu silang, Pak. Apakah itu juga bisa termasuk gara-gara itu, Pak ya? Betul. Jadi cleansing itu bukan sekedar dapodik saja, Pak Akbar. Kalau misalnya datanya sudah dipakai di operator yang memang operator itu sudah berganti, dibuatkan lagi akun terbaru, tapi di moda dalam manajemennya masih diiyakan semua, artinya aktif semua dua-duanya, itu pasti tidak bisa login. Nah, salah satu harus kita buang atau tidak nonaktifkan dulu di akun dinas. Jadi kalau terbaca dua, datanya ganda, itu pasti akan mereset data tersebut. Bukan salah satu, tapi dua-duanya di-reset dulu. Begitu juga berkaitan dengan gandanya NIK, Pak. Jadi bisa jadi guru, kepala sekolah, data akun, kemudian data siswa. Kalau NIK-nya ganda, maka akan tercleansing juga. Oke, ya. Berarti ceknya di portal PD, Pak ya? Ya, cek lagi story-nya, Pak. Oke, baik. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Jadi untuk teman-teman yang ada kasus siswanya hilang secara tiba-tiba ketika meregistrasi atau mendownload Dapodik versi 2022, ada kasus seperti itu, tiba-tiba siswanya hilang, silakan cek dulu histori siswa tersebut di server PD, apakah nicknya sudah benar atau datanya ada yang salah gitu. Baik, oke. Ya, untuk pergantian kepala sekolah kemarin sudah menghambat. Apa Pak? Nah ini ke Pak Adi kayaknya ini. Jadi gini Mas Akbar. Pak Adi? Ya. Ya, boleh. Jadi pergantian kepala sekolah itu kalau memang yang bersangkutan di bawah naungan sekolah yayasan ya, itu harus kembali ke operator yayasan dulu. Jadi kalau melalui operator yayasan itu dilapor ke operator yayasan dulu, Mas. Setelah operator yayasan baru kita ke dinas ya, membawa berkas-berkas. Karena di operator yayasan itu kan untuk pengangkatan kepala sekolah dan guru harus mengupload SK penetapan dari yayasan, pengangkatan sebagai GTY dan pengangkatan sebagai guru atau kepala sekolah kalau nggak salah. Itu harus diupload SK-nya. Diupload di operator yayasan ya Pak? Iya, di operator yayasan. Nanti langsung secara sistem akan connect ke aplikasi kami. Seperti itu, Mas. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya. Ini ada dari Pak KB Ananda. Apakah akan mendapatkan NISN bagi anak yang tidak terdaftar di Dapodik tahun kemarin, tetapi akan didaftarkan tahun ini di Dapodik? Apakah masih bisa mendapatkan NISN siswa tersebut? Karena tahun kemarin dia sekolah, tapi tidak terdaftar di Dapodik. Dia mau masukinnya di Dapodik tahun ini. Apakah masih bisa mendapatkan NISN? Boleh dijawab dengan itu mungkin siapa, Mas Opan, itu Pak Opan atau Mas Rahmat atau nanti Bu Sepri? Pak Rahmat bisa? Baik, coba saya jawab ya. Jadi penerbitan NISN. Jadi prinsipnya NISN itu diberikan kepada siswa yang terdaftar di Dapodik. Jadi NISN itu akan diberikan kepada anak yang ada di Dapodik. Jadi kalau dia tidak ada di Dapodik ya tidak akan diberikan. Nah, kalau tahun kemarin dia
belum masuk Dapodik, baru tahun ini, ya artinya secara teknis baru tahun ini akan diproses penerbitan NISN-nya. Terus kemudian mohon dipastikan sebelum pengajuan NISN tadi atau ketika datanya dimasukkan ke Dapodik, pastiin datanya diisi dengan lengkap dan benar. Artinya lengkap mulai dari NIK, tempat, tanggal lahir, ibu kandung, data-data pribadi itu lengkap harus diisi. Gitu. Benar, artinya NIK yang digunakan tadi juga harus benar dan terdaftar di Dukcapil. Itu juga data yang lain. Nama ibu kandungnya juga harus benar sesuai dengan data yang ada di Dukcapil. Karena kita sekarang sudah terintegrasi dengan beberapa sistem server yang lain seperti dari Dukcapil atau dari BKN. Nah, kemudian nanti ada batas cut-off-nya, gitu. Jadi mohon data-data anak tadi segera dimasukkan supaya penerbitan NISN-nya juga bisa cepat diterbitkan atau diproses. Jadi secara otomatis kemarin, ya. Kalau tahun kemarin itu kan per Oktober biasanya ya, tahun-tahun sebelumnya itu kan per Oktober keluar NISN ya Pak ya? Ya. Benar ya? Nah, apakah sekarang masih per Oktober atau ketika kita sudah sinkron besok 1 kali 24 jam atau berapa langsung keluar? Benar nggak seperti itu Pak? Ya, sampai dengan sekarang belum ada informasi perubahan tentang mekanisme penerbitannya tadi. Artinya kita masih menggunakan mekanisme yang lama, di mana untuk teman-teman SD itu NISN peserta didik itu akan diterbitkan mulai dari bulan awal Oktober. Artinya teman-teman harus melengkapi data siswa masuk ke Dapodik tadi sampai dengan akhir bulan September, gitu. Jadi September harus dientry semua. Nanti Oktober secara otomatis sistemnya mulai akan memproses untuk penerbitan NISN. Nah itu nanti untuk SD, itu teman-teman TK nanti beda lagi jadwalnya. Selang 1 bulan kalau nggak salah. Oh artinya masih seperti tahun-tahun sebelumnya Pak ya, masih di bulan Oktober, per Oktober gitu ya. Ya. Buat teman-teman siswa yang belum masuk ke Dapodik, secepatnya masuk ke Dapodik agar di September keluar Pak ya. Ya. Oke baik. Pertanyaan selanjutnya ada untuk SD. Nih. Pak, saya mau bertanya, bagaimana dengan siswa yang NISN-nya ganda? Nah, itu Gipri atau halo? Halo? Mungkin itu nanti Ibu Sepri ya. Ibu Sepri mungkin bisa menjawab. Halo Ibu Sepri. Halo ya. Ya, bagaimana dengan NISN ganda Bu? Untuk memperbaikinya gimana Bu? Rahmat. Halo. Baik, coba untuk NISN ganda ya. Ya. Untuk NISN ganda, coba saya bantu jelaskan. Jadi ganda kita harus lihat dulu permasalahannya apa. Jadi NISN ganda itu bisa terjadi ganda di sekolah itu sendiri atau ganda dengan sekolah lain. Nah, ganda dengan sekolah lain ini banyak kemungkinannya juga. Jadi sekolahnya ada dalam satu kota atau di kota yang berbeda, gitu. Nah, untuk permasalahan seperti ini kita harus analisa dulu. Jadi permasalahannya apa? Tiap orang pastinya akan beda-beda. Tapi prinsipnya
salah satu NSN harus dinonaktifkan. Nah, pastinya kita harus tahu dulu NSN mana yang benar-benar dimiliki orang tersebut. Jadi jangan sampai nanti salah menonaktifkan. Jadi yang bisa diklaim itu hanya satu NSN untuk satu orang. Nah, itu yang harus kita pastiin dulu, dan kasusnya ya mungkin pasti akan beda-beda gitu antara orang satu dengan yang lainnya. Tapi pada umumnya seperti itu. Jadi kita harus menonaktifkan salah satunya. Dan yang bisa menonaktifkan NSN itu adalah dinas pendidikan kabupaten kota masing-masing. Jadi kalau anak itu ternyata dinyatakan masih aktif di Kota Palembang, artinya Kota Palembang yang berkewajiban untuk menonaktifkan. Tapi kalau dia ternyata dari kota lain, berarti si kota B tadilah yang menonaktifkan siswa tersebut. Jadi kami dinas pendidikan pun akhirnya harus berkoordinasi antar dinas pendidikan kabupaten kota se-Indonesia juga untuk menonaktifkan peserta didik yang ada tadi. Jadi secara teknis itu, jadi harus lihat dulu kasusnya apa. Jadi biasanya agak beda. Kalau PD biasanya terjadi di SD luar, entah itu dari kota Palembang atau dari kota lain gitu Pak. Nah, biasanya seperti itu ceknya. Nah, berarti kalau misalnya terjadi di kota lain, tapi kita harus konfirmasi dulu ya ke sekolah yang ganda itu, apakah memang benar siswa itu tidak ada lagi nama siswa itu di sekolah itu ya. Iya, jadi betul. Jadi kita harus berkoordinasi dengan data ganda di kabupaten kota yang lain. Kita harus cek dulu apa betul anak itu aktif, ada atau tidak. Kalau memang ternyata anak tersebut tidak aktif atau tidak ada di kota tersebut, ya berarti kabupaten kota itulah yang menonaktifkan. Sehingga nanti kita bisa memvalidasi lebih lanjut. Kalau enggak, ya selamanya akan ganda. Itu kalau secara NISE. Kalau kita ngerasa siswa tersebut memang ada di sekolah kita, berarti kita harus konfirmasi dulu gitu Pak ya. Ya, betul. Nah, itu ada ini orangnya gitu kan. Ya. Dan ada NSN nggak ada orang gitu, bahaya. Oke, baik gitu. Pertanyaan selanjutnya ada dari SD Haris lagi nih. Mau tanya bagaimana cara verifikasi akun GTK di sekolah bukan induk? Nah, gimana nih, Pak Adi nih? Karena bersangkutan dengan GTK. Ya, jadi gini. Induk, tapi mau verifikasi secara bukan induk gitu. Jadi gini, untuk akun GTK sepertinya sudah saya jelaskan, tapi nggak apa-apa saya jelaskan lagi. Kalau yang bukan induk, ini saya shortcut aja. Kalau untuk guru yang mengajar di dua tempat belajar, pastikan emailnya aktif, itu satu. Kedua, password di induk dan di non induk harus sama, baik password baik email itu harus sama. Ketiga, yang memverifikasi email itu harus induk, jangan non induk. Ya. Jadi sering kejadian itu yang memverifikasi itu non induk. Benar itu. Ada jadi kalau sering operator atau guru yang sering ke kantor itu sering saya sampaikan, yang mengakui kita itu sebagai anak kandung itu harusnya ibu kandung, bukan ibu tiri. Tuh. Nah, jadi yang itu yang memverifikasi harus yang induk. Gini Pak, mungkin dia tuh verifikasi itu ya akun nikah yang lain. Nah, ternyata nggak sengaja dia terverifikasi tuh, mungkin gitu ya. Makanya dia terverifikasi. Sudah diverifikasi. Aduh, ternyata ini non induk. Mungkin gitu Pak. Iya, kalaupun seperti itu sudah kejadian, nanti mungkin
ke kantor saja agar bisa diverifikasi ulang, karena email itu kan itu termaktub dalam data pribadi. Jadi saya nggak bisa macam-macam, jadi harus diverifikasi ulang. Jadi mungkin kalau memang sudah kejadian seperti itu, Mas Akbar mungkin nanti ke kantor saja. Ada mungkin saya ganti passwordnya atau saya hapus email yang aktif gitu. Oke. Kantor dinas pendidikan kan, bukan kantor yang lain ya? Iya. Ya, kantor dinas pendidikan. Jangan ke kantor yang lain ya, kan? Jadi kalau misalnya ada yang seperti itu kasusnya harus ke dinas pendidikan, bukan ke dinas yang lain. Oke. Ini ada dari KB. Sejak masa pandemi 2 tahun ini terakhir, 2 tahun terakhir tidak memiliki peserta didik. Apa Suaranya Mas Akbar? Ya. Bagaimana dengan lembaga KB yang sejak masa pandemi ini 2 tahun terakhir tidak memiliki peserta didik? Apakah tetap melakukan install Dapodik? Nah, gimana tuh Pak? Kalau itu mungkin nanti gini aja, Bapak Ibu yang terimbas atau terindikasi lah akibat dampak dari pandemi nanti bisa ke kantor, kan bisa kita identifikasi berapa sekolah yang terdampak akibat pandemi ini, nanti bisa kita diskusi di kantor bagaimana mengambil sikap, hal-hal apa yang harus kita lakukan. Kalau di sini kan mungkin penjabarannya panjang Mas Akbar, bisa 3 hari nanti. Nanti silakan Bapak Ibu yang terdampak akibat pandemi, khususnya sekolah TK, silakan ke kantor, nanti kita diskusi bareng, bisa kita pecahkan bersama-sama. Itu Mas Akbar. Oke, baik. Jadi yang dari KB ketika 2 tahun terakhir tidak memiliki peserta didik, silakan datang ke kantor, menemui siapa tuh Pak? Ke bidang GTK Pak itu ya? Nanti ke GTK, nanti kan bisa ke Bu Walia, mungkin ke saya, dan juga mungkin nanti ke bidang PAUD Dikmas untuk teknisnya. Nanti kita diskusi dulu bagaimana mengambil sikap gitu, menyikapi permasalahan ini. Oke, baik. Jadi silakan datang ke kantor untuk menyelesaikan masalahnya ya. Oke, baik. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Bentar ya, kita cek dulu pertanyaannya, karena banyak sekali teman-teman operator ini bertanya gitu kan ya. Karena memang di Dapodik tahun 2022 ini sepertinya terkendala di aplikasi gitu ya, karena isunya tadi kata Pak Novan kurang sempurna gitu. Pak Akbar, nambahin dikit Pak Akbar. Ya, boleh, silakan Pak Nafi. Memang kita nih sekarang nih lagi dituntut untuk mengejar yang namanya cut off untuk jumlah data siswa penerima dana BOS untuk 2 tahun 2022 tahun depan kan. Itu cut off-nya memang dari aplikasi tanggal 31 Agustus. Benar tadi yang disampaikan Bu Sutri tadi, tanggal 25 kalau bisa sudah selesai. Artinya trafficnya jangan sampai padat kaget kan untuk mendekati hal itu. Dan jangan lupa juga untuk pengusulan perpal ponsel itu di cut off juga di tanggal 31 Agustus juga itu sama. Jadi jangan terfokus ke satu tugas, tapi perhatikan juga perpal ponsel itu juga bisa diusulkan itu saat ini. Cut off-nya sama di tanggal 31 Agustus juga, perlu diingatkan juga. Kemarin kami sudah edarkan juga surat yang dari Kemdikbud langsung kan, kami share langsung ke grup operator. Tolong diingat lagi dengan kawan-kawan bahwa di awal ini 2 tugas yang harus kita kejar, jangan sampai terbengkalai dengan memprioritaskan satu tugas baik. Itu baik mungkin informasi terbaru Pak. Terima kasih. Oke, nah itulah informasi dari Pak Opan ya.
tentang Perpal Ponsel pada saat ini, karena ada 2 tugas, yaitu Dapodik dan Perpal Ponsel juga harus kita kejar. Karena memang benar di SD juga kan ada siswa yang baru masuk tuh, yang non TK, karena pasti tidak ada nomor HP. Nah, itu harus kita masukin nomor HP-nya agar bisa di Perpal Ponsel gitu, agar bisa mendapatkan bantuan kuota dari kementerian gitu, Pak ya. Oke. Baik, ke pertanyaan selanjutnya. Nah, ini ada pertanyaan langsung ini. Bagaimana cara mendaftarkan peserta didik dari NI yang belum atau tidak ada NISN-nya? Apakah bisa didaftarkan di Dapodik atau dibuatkan baru NISN-nya di SMP? Nah, ini Pak Opan SMP. Gimana tuh Pak Opan? Yang dari NI. Ya, terima kasih. Sebetulnya Pak Akbar, walaupun anaknya itu dari Kemdikbud, walaupun anaknya dari Nepak ya, MI, itu biasanya mempunyai NISN semua. Nah, tapi ketika memang ditemukan anak tersebut tidak ada NISN, tanya dulu, pastikan dulu di sekolah lamanya ada atau tidak. Kalau memang tidak ada, silakan nanti operator yang baru atau tempat yang baru, anak itu mengentrikan ke dalam Dapodik melalui SP Datadik di manajemen. Nanti setelah di-approve, masuk di dalam kelas, sudah di-mapping, nanti akan otomatis terbaca oleh aplikasi. Di Oktober akan diterbitkan secara otomatis NISN anak tersebut ketika memang tidak ada NISN. Itu silakan kalau memang tidak ada NISN. Tapi normalnya sebetulnya kalau anak tersebut sudah kelas 6 walaupun di MI harusnya ada. Tolong dicek lagi, jangan sampai ganda nanti. Oh gitu, berarti harus kita, oke, baik, makasih Pak Nopi, berarti harus dicek benar-benar ya, apakah ada NISN atau tidak gitu ya. Jadi kalau misalkan dia tidak ada NISN, sama seperti SD yang menambahkan non-TK dari manajemen Pak Opan ya? Betul, gitu. Betul. Maka setiap di Oktober, kalau tidak salah Oktober November itu akan secara otomatis terbaca dan akan tercatatkan bahwa anak tersebut akan diberikan secara aplikasi NISN yang terbaru. Oke, baik. Terima kasih Opan. Oke, pertanyaan selanjutnya. Bagaimana cara... Mas Akbar ada tambahan itu? Ya. Ada tambahan dari Bu Sepri? Ya, boleh. Silakan Bu Sepri. Boleh. Perpindahan dari MI tadi kan, penjelasan tadi. Di situ kalau memang terkendala juga di SD kan, di SD juga bisa dia menerima dari MI juga, tapi terkendala posisinya MI itu ada NISN. Nah kalau seandainya dia ada NISN, otomatis dia harus didaftarkan lagi di Kemendikbud, karena di MIS itu posisinya memang beda dengan kita. Untuk penyelesaiannya memang sampai sekarang belum ada informasi bahwa bisa diselesaikan. Nah terkadang SD ini tidak mikir lagi mau nerima siswa dari MI, intinya gitu. Karena posisinya kalau seandainya dia didaftarkan di non-Dapodik, otomatis dia ganda. Nah, jadi kalau untuk menanganinya itu posisinya dari pihak MI itu mengeluarkan surat, bahwa posisi siswa itu sudah dikeluarkan. Nah itu saja. Jadi memang posisinya siswa itu dikeluarkan, tapi dia statusnya itu harus sekolah yang bersangkutan harus tahu bahwa memang kondisinya pasti siswa itu akan ganda di sekolah yang dituju, ya sekolah asal maksudnya, sekolah dari MI itu tersebut. Itu saja Pak Akbar. Oke, berarti kan tidak bisa ditarik, berarti kita tetap menambahkan siswa tersebut dari manajemen dan memasukkan NISN-nya jika memang sudah ada NISN. Begitu Bu Sepria. Oke, baik. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana cara mengaktifkan akun PTK kami yang baru masuk di bulan Maret kemarin sampai sekarang? Untuk coba membuat akun dan passwordnya di bagian akun manajemen belum bisa tersimpan. Nah, ini untuk Pak Adi nih. Gimana nih Pak Adi? Nanti jadi untuk akun PTK tadi ya, akun PTK itu ada 2 kemungkinan Mas. Apakah
pernah terdata. Jadi di manajemen kami itu biasanya kalau yang bermasalah itu akunnya double. Bisa Mas Akbar, akunnya Akbar 01. Karena sudah pernah memiliki akun, dibuat lagi Akbar 02. Ternyata pindah tugas lagi, akunnya beda lagi. Nah, itu sering terjadi di manajemen dinas. Itu yang pertama. Kedua, permasalahan seperti itu biasanya juga terjadi akibat guru yang bersangkutan itu mutasi. Jadi begitu mutasi, sebelum mutasi oleh operator di tempat lama itu data beliau itu dihapus, bukan dimutasikan. Itu yang kita bahas kemarin. Begitu misalnya dimutasikan, harusnya kan dipilih mutasi itu. Nah, ternyata itu dipilih ada yang hilang, ada yang dan lain-lainnya. Nah, begitu diinput lagi oleh operator yang baru, hilang datanya. Nah, ini untuk perhatian teman-teman operator. Jadi kalau memutasikan data guru ya sesuai juknis, dimutasi, mengundurkan diri, jangan dibuat hilang atau dan lain-lainnya. Itu sudah kejadian di saya. Saya itu bulan kemarin. Sudah berkali-kali saya terjadi dan lain-lainnya. Dan lainnya dibuat mutasi, dibuat guru itu pindah itu alasannya apa dan lain-lainnya. Nah ini jangan. itu merepotkan kami di dinas. Jadi untuk menelusuri data itu dari awal itu butuh waktu. Itu harus memang sesuai dengan suratnya, mutasi. Surat, benar. Mutasi. Pensiun, gitu. Jangan pensiun dibuat mutasi. Benar. Itu. Nah, untuk yang masalah akun yang mengaktifkan untuk sampai sekarang memang di SSU belum bisa diakses. Mungkin kita masih menunggu juga SSU manajemen Dapodik ya. Mungkin dalam beberapa hari ke depan mungkin sudah aktif. Jangankan Bapak Ibu operator, saya juga di dinas juga belum bisa aktif. Jadi untuk pengusulan NPTK, terus lagi penambahan GTK 01 ini mungkin agak sedikit terhambat. Jadi mungkin kita bersabar masih menunggu data dari server pusat. Oke, jadi buat teman-teman ya yang masih terkendala dengan pengajuan NPTK, penambahan PTK baru, harap bersabar karena memang server pusat sedang perbaikan lah gitu ya. Oke, baik. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Sepertinya masih dari guru. Pada saat saya tarik data guru yang mutasi sampai sekarang, belum masuk. Padahal datanya sudah dikeluarkan dari sekolah lama. Dicoba berkali-kali tetap tidak bisa. Nah, kenapa tuh tadi? Dia ada dikeluarkan dari dari sekolahnya lama. Begitu ditarik, udah berkali-kali masih tidak bisa. Jadi gini, itu sekolah mana Mas? Bentar. Dari SD PM 1. Oh, jadi gini, kalau untuk sekolah yayasan, Ya. coba nanti koordinasi dulu dengan operator yayasan. Apakah sudah dikeluarkan dari tempat yang lama? Kalau memang sudah dikeluarkan, itu biasanya langsung diusulkan oleh operator yayasan. Nanti di aplikasi langsung masuk, nanti langsung saya setujui. Tapi apabila guru yang bersangkutan itu dari PNS atau sekolah negeri, itu bisa membawa usulan G302 dan juga langsung dimutasikan. Itu. Jadi khusus untuk sekolah swasta itu harus melalui operator yayasan. Jadi tidak bisa dieksekusi langsung di dinas. Jadi harus lapor dulu ke operator yayasan agar dikeluarkan dari sekolah naungan untuk dimutasikan di sekolah yang baru. Seperti itu. Jadi untuk PM1 tadi Mas ya? Ya, benar. Jadi kalau untuk PM1 nanti bisa koordinasi dengan operator yayasan. Nah, oke, baik. Gitulah dari SDPM 1 bisa koordinasi langsung dengan pihak yayasannya untuk menarik guru tersebut Pak Dia. Oke, ada lagi nih Pak Adi. Izin bertanya, kenapa saya tidak bisa tambah akun guru mutasi di manajemen? Nah, apakah itu terkendala sinyal atau
terkendala kayaknya BTS kurang tinggi tuh. Tadi kan sudah saya jelaskan tadi untuk masalah akun ya. Tadi sudah saya jelaskan ada tiga item itu. Nanti mungkin lebih baik ke dinas saja karena itu khusus untuk email ya. Email itu kan data pribadi. Ya. Saya nggak bisa jamin itu. Lebih baik kita konsultasi ke kantor nanti diselesaikan di kantor saja. Itu. Oke. Ya. Diselesaikan secara kekeluargaan ya Pak ya? Secara kekeluargaan. Secara adat dan kekeluargaan. Karena gini, kalau email itu nanti sama seperti NIK. Begitu kita buka email itu kan biasanya nomor telepon, nomor handphone. Nah, begitu kita kebuka nomor handphone itu sudah kebuka semua data pribadi. Nah, kalau kita eksekusi di sini nanti bahaya itu data pribadi, Mas, ya. Mungkin nanti bisa konsultasi ke kantor. Oke, baik. Oke, lanjut lagi kita ke pertanyaan selanjutnya. Pak nanya cara keluarin peserta didik yang tergabung di rombel A dari TK Keinan. Nah, jadi dia mau ngeluarin siswa yang tergabung di rombel A. Berarti kalau dia masih di rombel A, belum bisa diluluskan. Kalau tidak, operatornya yang meluluskan gitu ya. Gimana nih? Ibu Sepri bisa membantu menjawab? Atau ini? Oke ya, saya coba jawab ya. Nah, untuk siswa yang masuk di poin kelas A, memang posisinya dia belum ada menu lulus. Nah, tingkatannya dia harus ke kelas B dulu. Menu lulus. Nah, informasi itu juga terjadi di TK ya, memang banyak sekali yang ke kami ya. Nah, itu kendalanya itu kalian buat dulu permohonan ke kami. Ya, permohonan ke kami siswa yang mana-mana yang termasuk di kategori di kelas A. Nah, nanti ajukan ke Bu Walia, nanti Bu Walia yang prosesnya itu. Oh, gitu. Baik. Oke, untuk TK Keinan silakan membuat surat pernyataan atau apa dulu? Surat pernyataan. Ya, surat pernyataan untuk mengeluarkan siswa yang berada di kelas A. Gitu, baik. Nah, untuk TK Keinan silakan membuat surat pernyataan siswa di rombel A siswa yang keluar lulus atau keluar yang masih berada di rombel A. Nah, silakan bawa ke dinas, nanti serahkan kepada Ibu Walia ya. Oke, baik, terima kasih. Sepertinya masih ada lagi yang bertanya. Pak mau tanya, Pak Ut, jika ada siswa yang stop out tahun kemarin di Dapodik telah kita keluarkan dengan alasan mengundurkan diri, NISN-nya sudah terbit. Nah, tahun ini dia masuk lagi, gimana cara kita tarik datanya lagi? Nah, itu gimana tuh Ibu Sepri? Ibu Sepri bisa menjawabnya? Oke, saya coba. Dari Pak Ut ya. Dari Pak Ut mana ini Pak? Dari Pak Ut mana nih? Nggak ada ininya, nggak disebutin nama sekolahnya nih Bu. Oke. Untuk siswa yang sudah terbit NISN, nah di situ posisinya kan siswa itu sudah terkeluar. Nah, sudah dikeluarkan. Cut off ya. Jadi posisinya itu yang bisa mengaktifkannya itu operator dinas. Nah, jadi sama seperti tadi, ajukan ke dinas, ke Bu Walia, nanti Bu Walia yang mengaktifkan ke TK ataupun KB tersebut. Itu. Oke. Berarti membawa surat pernyataan ya. Ya. Bahwa anak tersebut bersekolah kembali. Ya, bersekolah kembali berarti bisa diaktifkan oleh operator dinas itu. Oke, baik. Oke ya, untuk Pak Ut, kalau ada masalah seperti itu silakan bawa surat pernyataan bahwa siswa tersebut bersekolah kembali dan menyerahkan kepada Ibu Walia. Oke, baik. Sementara itu saja pertanyaannya. Untuk Ibu Supriana bisa ditambahkan penjelasannya sedikit.
Silakan Ibu. Ya, Pak Akbar, para operator semua, kerja kita lebih agak berat sedikit karena waktu untuk cut off data semakin berjalan. Untuk itu saya mohonkan kepada kita semua, para operator dinas, para operator sekolah, untuk bekerja keras untuk mensukseskan satu data kita. Pada saatnya data kita ini akan terbaca dan kebijakan yang diambil pusat itu bisa sesuai dengan harapan kita. Sekali lagi kepada operator sekolah dari manajemen PTK, manajemen SP, manajemen PD, mari jika ada permasalahan dikonsultasikan, diambil solusi secara bersama-sama. Untuk jika tidak bisa diselesaikan di Dinas Pendidikan, mungkin kami akan bersurat ke kementerian dan permasalahan itu bisa diselesaikan secara bersama-sama. Itu penutup kegiatan hari ini, Pak Akbar. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Ibu Sutriana sudah menjelaskan, mengasih motivasi ya bersama-sama untuk membangun satu data ini menjadi lebih baik gitu ya Pak Ibu Sutriana. Iya, Pak Akbar. Oke, baik. Satu data, satu kota Palembang. Karena kita tahu untuk di Wali Data bulan Juli itu harus kita lapor keadaan data pokok pendidikan Kota Palembang. Dari situ juga maka kita tahu bahwa kualitas data kita semakin akan lebih baik dari yang sebelumnya. Terima kasih. Baik, oke. Baik, terima kasih rekan-rekan operator. Demikianlah acara kita hari ini, acara Q&A, question and answer yang sudah dijawab oleh narasumber-narasumber kita. Pak Adi Pamungkas, Pak Opan, Ibu Sepri, Pak Ahmad, dan Ibu Sutriana. Terima kasih. Pak, rekan-rekan yang belum subscribe channel OPS Palembang. Jangan lupa share, like, dan komen. Terus pantau terus channel kita OPS Palembang di acara ngopi bareng, biar pinternya juga bareng. Ya, biar saya Akbar juga bareng. Terima kasih. Baik, saya Akbar Kandaimu, mohon undur diri. Mohon maaf jika saya ada salah-salah kata. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.